Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Ibu Christine. Anak-anak sekalian, sekarang kita masuk di tema 2, yaitu bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumahku, dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang wujud benda, bentuk benda, dan sifat benda. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa ya. Kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke pembahasan atau materinya. Anak-anak sekalian, yang pertama kita belajar tentang wujud benda. Nah, anak-anak sekalian, wujud benda yang pertama yaitu benda padat. Benda padat ini adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuknya yang tetap. Itu yang dinamakan dengan benda padat. Nah, benda padat ini anak-anak sekalian memiliki sifat-sifatnya. Sifat yang pertama yaitu bentuknya tetap, yang kedua ukuran yang tetap, dan yang ketiga tidak mengikuti bentuk tempatnya. Itu yang dinamakan dengan sifat-sifat dari benda padat. Contoh dari benda padat yaitu kalian bisa lihat di gambar yang ada di buku tematik halaman 2. Di situ ada gambar Amade bersama teman-temannya sedang bermain. Mereka sedang bermain kelereng dan juga sedang bermain ular tangga. Nah, di situ benda yang mereka mainkan itu merupakan sebuah benda padat, yaitu yang dinamakan dengan kelereng. Nah, anak-anak sekalian, selain kelereng, contoh benda padat yang lain itu adalah batu dan juga ada yang lain-lainnya. Itu yang dinamakan dengan contoh benda padat. Benda padat itu benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang tetap. Benda padat itu memiliki sifatnya yaitu bentuknya tetap, ukurannya tetap, tidak mengikuti bentuk tempatnya. Dan juga contoh benda padat itu adalah batu, kelereng, dan lain-lain. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu benda cair. Benda cair itu adalah benda yang memiliki ukuran tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Sifat-sifat dari benda cair itu anak-anak sekalian, yang pertama itu bentuknya selalu mengikuti wadahnya, yang kedua mengalir ke tempat yang lebih rendah, dan yang ketiga dalam kondisi tenang permukaannya selalu tenang. Nah, anak-anak sekalian, di samping itu ada gambar percakapan antara Ratna dan Ibu. Sekarang kita membaca bersama-sama ya. Ratna, Ibu, apakah sifat air itu berubah-ubah? Ibu, ya, sifat air itu selalu berubah-ubah mengikuti bentuk ruang benda yang di tempatnya. Ratna, oh ya, benarkah Bu? Aku tidak paham. Dapatkah Ibu memberikan contoh? Ibu, ambillah sebuah botol plastik, lalu isilah dengan air, perhatikan apa yang terjadi. Ratna, airnya memenuhi ruangan botol, Bu. Bentuk airnya seperti botol, Ibu. Sekarang pindahkan air ke dalam gelas, lalu perhatikan apa yang terjadi. Ratna, airnya memenuhi ruangan gelas itu, Bu. Ibu, itulah sifat air, berubah-ubah mengikuti ruang benda yang ditempatinya. Nah, anak-anak sekalian, salah satu dari contoh benda cair ini adalah air. Nah, air ini dia bentuknya selalu mengikuti wadahnya. Apabila kita memindahkannya ke botol, maka air itu akan membentuknya seperti botol. Dan apabila kita memindahnya ke gelas, maka airnya akan bentuknya seperti gelas. Itu yang dinamakan dengan benda cair.
Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke wujud benda yang ketiga, yaitu benda gas. Benda gas itu adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Nah, anak-anak sekalian, itu yang dinamakan dengan benda gas. Nah, sekarang benda gas ini juga memiliki sifat-sifatnya. Yang pertama itu menekan ke segala arah. Yang kedua, mengisi seluruh ruangan yang di tempatnya. Yang ketiga, terdapat di segala arah. Itu yang dinamakan dengan sifat-sifat dari benda gas. Nah, anak-anak sekalian, salah satu contoh dari benda gas ini adalah anak-anak bisa lihat di gambar di samping dalam buku tematik halaman 40. Salah satu contohnya yaitu adalah balon. Balon dapat mengembang karena adanya udara. Begitu juga ban sepeda. Ban juga mengembang karena dipompa dan dimasukkan udara sampai penuh. Itu adalah contoh dari benda gas, yaitu balon dan juga ban. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu tentang bentuk benda. Bentuk benda ini ada bermacam-macam. Bentuk benda contohnya seperti lingkaran, seperti segi empat, persegi, bentuk segitiga, dan lain-lain. Sekarang kita lihat contoh yang pertama ya. Contoh bentuk benda yang pertama yaitu benda berbentuk lingkaran. Anak-anak bisa lihat gambar yang pertama, di situ adalah gambar bola. Bola itu dia punya bentuknya yaitu berbentuk lingkaran atau bulat. Gambar yang kedua juga di situ anak bisa lihat ada gambar jam dinding. Jam dinding ini berbentuk bulat juga atau berbentuk lingkaran. Ini yang namanya dengan contoh bentuk benda lingkaran. Contoh bentuk benda yang kedua yaitu contoh bentuk benda persegi dan persegi panjang. Anak-anak bisa lihat di gambar pertama itu adalah contoh gambar persegi, yaitu buku. Buku itu bentuknya persegi, dan yang persegi panjang itu contohnya adalah papan atau papan tulis. Anak-anak bisa lihat buku itu berbentuk persegi, dan papan tulis yang ada di sekolah itu bentuknya seperti persegi panjang. Contoh bentuk benda yang berikutnya yaitu contoh bentuk benda segitiga. Anak-anak bisa lihat dalam gambar tersebut ada rumah. Anak-anak bisa lihat bagian atas atap rumah itu ada contoh benda segitiga. Anak-anak bisa lihat di atas atap rumah itu ada contoh gambar segitiga. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita lanjut yang ketiga, yaitu tentang sifat-sifat benda. Nah, benda memiliki sifat-sifatnya. Ada benda yang permukaannya halus dan juga ada yang permukaannya kasar. Nah, anak-anak sekalian, yang permukaannya halus itu contohnya kapas, bulu, kertas. Anak-anak biasa melihat kapas, biasa melihat bulu, biasa melihat kertas. Nah, kapas, bulu, kertas itu adalah benda yang permukaannya halus. Kalau contoh benda yang permukaannya kasar itu contohnya batu, pasir, kulit pohon. Kalau kalian pegang batu pasti dia kasar. Kalau pegang pasir berarti dia juga kasar. Nah, itu adalah sifat-sifat dari benda. Ada benda yang halus dan juga ada benda yang kasar.
Nah, anak-anak sekalian, kesimpulannya bahwa wujud benda itu ada 3 macam ya, yaitu yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Benda padat itu adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang tetap. Kalau benda cair itu adalah benda yang memiliki ukuran tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Sedangkan benda gas itu adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Dan bentuk benda itu ada bermacam-macam seperti lingkaran, persegi, segitiga, dan lain-lain. Dan yang terakhir, sifat benda itu ada yang halus dan juga ada yang kasar. Nah, anak-anak sekalian, untuk materi kita bahasa Indonesia subtema 1 sampai di sini dulu. Ibu guru harapkan apa yang Ibu guru jelaskan anak-anak bisa memahaminya. Nah, anak-anak sekalian, sekarang Ibu guru akan memberikan penugasan. Penugasan itu Ibu guru ambil dari buku modul level 1 halaman 13, nomor 1 sampai 15. Anak-anak kerjakan di buku tugas bahasa Indonesia. Langsung dijawab saja. Ibu guru harap kalian bisa menulis dengan tulisan sendiri. Apabila sudah selesai, anak-anak sekalian bisa langsung dikumpulkan di sekolah, di dalam kelas, paling lambat sampai hari Jumat. Anak-anak sekalian, sebelum Ibu guru tutup dengan doa, Ibu guru ingatkan bahwa anak-anak harus belajar membaca, menulis, dan berhitung juga di rumah. Ibu guru harap kalian tetap semangat dan tetap mengerjakan tugas-tugas. Selamat bekerja. Sekarang kita tutup dengan doa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sampai di sini ya. Selamat pagi. Dadah.